Kedua pria ini ingin merampas Nyonya Huang yang merupakan pemilik perusahaan peminjaman uang. Tapi Nyonya Huang tetap santai dan saat ia menginjak kaki salah satu penjahat, inilah yang terjadi. Pria lainnya pun merasa sangat ketakutan dan berusaha menyerang. Nyonya Huang bukanlah wanita biasa dan keningnya hanya disentil sedikit, penjahat ini pun langsung akhirnya pingsan. Ia pun langsung melempar penjahat ini keluar dari ruangannya. Emosi wanita ini sedang tak terkendali sebab ia sedang kehilangan anaknya yang kini sedang berada di Mongolia. Anaknya yang bernama Namsun ini sering sekali mengikuti pertarungan gulat dan lihatlah bagaimana kekuatan Namsun. Dengan sangat mudah ia mengangkat dan melempar seorang pria kekar hanya dengan satu tangannya. Tentu saja sangat mirip sekali dengan ibunya. Namsun adalah keturunan para wanita yang memiliki kekuatan super. Lalu ini adalah ayah Namsun. Ia terus berusaha membuat artikel tentang Namsun yang sudah hilang sejak berusia 5 tahun. Sebenarnya sejak bayi Namsun sudah punya kekuatan itu. Tapi Namsun menghilang saat ia pergi ke Mongolia bersama ayahnya untuk memotret bintang. Namsun yang hilang ini tak sengaja ditemukan oleh sepasang suami istri yang sedang mengembala. Mereka terus merawat Namsun dari usia 5 tahun lalu beranjak remaja dan bahkan sampai Namsun beranjak dewasa. Di kota, Nyonya Huang yang merupakan ibu kandung Namsun sedang melakukan kompetisi wanita terkuat untuk mencari Namsun. Sebab tak banyak yang memiliki kekuatan seperti Namsun. Dan pada kompetisi kali ini ada seorang wanita yang cukup kuat dan dengan begitu mudahnya Nyonya Huang yakin itu adalah anaknya. Padahal Namsun yang sebenarnya masih tinggal di desa terpencil. Namun hingga ia beranjak dewasa, Namsun bertekad ingin pergi ke kota mencari orang tuanya yang asli. Namun ternyata sang ibu merasa dirinya sudah menemukan Namsun. Padahal sebenarnya anak ini bukanlah Namsun. Namun karena melihat Nona Huang adalah orang yang sangat kaya, anak ini malah mengaku-ngaku bahwa benar ia adalah Namsun yang sudah hilang sejak usia 5 tahun. Sang ayah sebenarnya sangat yakin kalau anak yang mereka temukan itu bukanlah Namsun. Namun Nyonya Huang malah terus terkena tipu daya anak ini. Sampai-sampai membelikan anak ini pakaian mahal dan benar-benar merubah penampilannya. Sedangkan anaknya yang sebenarnya sedang hidup susah di sebuah desa terpencil. Namsun yang asli pun kini bertekad untuk mencari orang tuanya yang asli. Ia pun akhirnya pergi menggunakan sebuah pesawat. Namun saat pesawat yang ia tumpangi ini akan mendarat di Korea, pesawatnya malah mengalami masalah dan tak bisa dikendalikan. Sedangkan masih melaju dengan sangat kencang. Namsun pun langsung berdiri dan membuka pintu pesawat. Dengan sangat tenang, ia loncat dari pesawat itu. Lalu Namsun berlari dengan sangat kencang menahan roda pesawatnya. Tampak Namsun mengeluarkan aura yang sangat besar dan hal itu dirasakan oleh ibu kandungnya. Nyonya Huang pun mulai merasakan kalau anak yang di depan matanya ini bukanlah Namsun. Walaupun Namsun sudah mengeluarkan kekuatan penuh dan berhasil menghentikan pesawat ini, tampak Namsun tetap santai dan merasa seolah-olah tidak terjadi apapun. Namsun baru saja tiba di kota Gangnam untuk mencari ibunya. Sejak usia 5 tahun ia hidup di sebuah desa kecil di Mongolia. Lalu sesampainya di kota ia langsung memesan sebuah apartemen untuk 3 bulan dengan uang yang sudah ia kumpulkan sejak kecil. Namun baru semalam ia tinggal di sini, tiba-tiba ada yang mengetok kamar Namsun dan mengatakan kalau sebenarnya apartemen ini dijual. Tidak ada yang pernah menyewakannya. Ternyata Namsun tadi malam baru saja ditipu sehingga Namsun kini harus pergi dan tidak memiliki harta sedikit pun. Sementara itu inilah dia ibu Namsun yang sebenarnya. Nyonya Huang sedang berusaha untuk memberantas semua kejahatan terkait dengan obat terlarang di kota ini. Tapi saat ia sedang berusaha menuju rumah korban, Nyonya Huang terlambat. Salah satu korban yang ia ingin bantu sudah loncat dari kamarnya. Sedangkan inilah dia ayah Namsun. Kini ayah Namsun bekerja sebagai seorang fotografer. Tampak di sana ada polisi yang mengurus kedatangan Namsun di kota ini tadi malam. Saat polisi ini melihat-lihat foto di sana, ia seperti melihat sesuatu yang sepertinya ia kenal. Ada foto seorang anak kecil memegang tongkat emas berbentuk bintang. Dan itu sama persis dengan benda yang dibawa Namsun saat tiba di bandara semalam. Tapi polisi ini masih belum sadar akan hal itu sebab ia mendapat panggilan tugas mendadak. Namsun akan semakin sulit bertemu dengan ibunya sebab ibunya merasa sudah menemukan anaknya. Anak ini mengaku-ngaku sebagai Namsun yang sudah hilang selama ini. Dan kini ia tinggal di rumah Nyonya Huang. Tapi kini Nyonya Huang sudah tahu sebenarnya kalau anak yang ia terima selama ini adalah seorang penipu. Sebab pembicaraan anak itu bersama teman-temannya sudah disadap oleh asisten Nyonya Huang.
Semua uang dan barangnya sudah hilang sehingga ia harus membangun tempat tinggal di sini. Namsun melakukan ini semua sebab ia ingin mendirikan tenda di taman ini sebagai tempat tinggalnya sebab ia baru saja tertipu dan dirampok sehingga ia tidak punya uang untuk menyewa tempat tinggal. Dengan kekuatannya yang luar biasa, tenda itu pun selesai. Setelah itu Namsun langsung melapor kepada polisi kalau ia baru saja dirampok dan ditipu. Tak hanya itu, Namsun juga mencari polisi yang sudah berjanji ingin menolongnya mencari orang tuanya. Namun saat Namsun kembali ke tendanya, ia melihat ada 2 orang pengemis malah tidur di tendanya. Namsun pun sangat marah dan mengusir kedua orang ini. Tapi mereka malah mengajak Namsun makan gratis di sebuah kantin sukarela yang sangat tersembunyi. Tentu saja Namsun harus membayar kebaikan mereka berdua dengan cara membuatkan juga mereka tenda yang sama agar mereka punya tempat tinggal masing-masing. Tapi belum apa-apa mereka diprotes para pencinta alam karena mereka dianggap sudah merusak lingkungan. Kedua pengemis ini berusaha keras melindungi rumah baru mereka. Namun cara mereka bertarung sangat buruk sekali sehingga Namsun pun turun tangan dengan melempar salah satu orang yang protes sampai semua orang terdiam. Namun masalah belum selesai. Kini Namsun malah harus dibawa ke kantor polisi. Tampak ia malah menangis sambil berkata sebenarnya ia hanya ingin mencari orang tuanya. Makanya ia datang ke kota ini. Malaikat penolong datang di saat yang tepat. Polisi yang berjanji ingin menolongnya akhirnya menemukan Namsun. Polisi ini pun membantu membebaskan Namsun dan mengembalikan semua barang Namsun yang sempat disita di bandara. Sungguh berat sekali perjuangan Namsun mencari ibunya. Mulai dari menghentikan pesawat yang hampir kecelakaan, ditipu oleh penyewa apartemen dan bahkan harus berakhir di kantor polisi karena membangun sebuah tenda ilegal di taman. Namun tentu saja seorang polisi sangat sibuk sekali. Contohnya seperti ini. Polisi ini sedang menyamar menjadi seorang wanita. Ia ditugaskan untuk menangkap orang yang menjadi pengedar barang terlarang di kota ini. Untung saja misinya kali ini berhasil sehingga ia bisa kembali menepati janjinya untuk menolong Namsun. Polisi ini juga memberikan Namsun beberapa uang kemudian memberikan voucher tempat untuk mengambil foto. Karena bantuan polisi tadi, Namsun masih bisa tinggal di tenda yang ia buat di taman ini. Tenda ini sempat ingin digusur oleh warga. Bahkan saat kunjungan kali ini, polisi ini memberikan Namsun sebuah telepon genggam agar mereka bisa berkomunikasi dengan mudah. Namsun harus sesegera mungkin bertemu dengan orang tuanya, sebab ibunya sudah menerima seorang wanita sebagai anaknya. Sebab wanita ini mengaku sebagai Namsun yang sudah lama hilang. Padahal wanita ini hanya ingin mencuri dan berbuat jahat di rumah ibunya. Namsun pun diperintahkan untuk segera mengambil foto. Tapi saat ia sampai ke studio, ternyata tempat itu sudah akan tutup. Tapi saat pemilik studio ini melihat Namsun, ia malah terdiam. Wanita sakti ini sudah berhadapan dengan ayahnya yang hilang selama 20 tahun. Tapi mereka sama-sama tidak menyadari kalau mereka adalah ayah dan anak sampai-sampai Namsun harus pergi dari tempat ini. Pria ini pun merasakan ada yang janggal dengan hatinya. Tapi Namsun kini banyak sekali urusannya sebab saat ini ada orang yang melaporkannya ke polisi. Karena kemarin ia baru saja melempar seorang pria di taman sampai membuat orang itu cedera. Tapi tentu saja karena Namsun sangat bebal, ia malah ingin menuntut balik orang itu sebab sudah menyerang rumahnya terlebih dahulu. Kisah Namsun yang sangat kuat dan sakti ini pun sudah sangat menjadi viral di kota ini. Namsun harus secepatnya bertemu dengan orang tuanya sebab kini ada seorang anak yang mengaku sebagai Namsun palsu dan memanfaatkan kekayaan ibunya. Namsun adalah keturunan dari wanita terkuat yang ada, sehingga sangat mudah sekali untuk menyadari keberadaannya. Mulai dari neneknya ini. Nenek Namsun sejak masih muda juga sudah sangat kuat seperti dirinya. Lihat saja bagaimana nenek Namsun mengalahkan preman-preman yang berusaha menyerang kedai daging miliknya. Kini keluarga Namsun sangat terkenal sekali dengan kekuatan para wanita di keluarganya. Tapi perjalanan Namsun untuk mencari ibunya sangat berat sekali. Bahkan kini ia harus mencari uang dengan mengikuti syuting film sebagai figuran. Tapi lihatlah saat sedang istirahat syuting, Namsun malah protes karena mendapat makanan yang berbeda dengan artis pemeran utama. Lalu betapa mengejutkannya lagi, Namsun malah mendorong truk makanan itu hanya dengan satu tangannya. Dengan begitu semua orang kini bisa mendapatkan makanan yang sama. Karena Namsun semakin viral dengan kekuatannya itu, keberadaan Namsun asli pun sudah sampai ke telinga Namsun palsu. Karena takut posisinya terancam, Namsun palsu ini memerintahkan puluhan preman untuk menyerang tenda tempat tinggal milik Namsun asli. Dengan arahan Namsun palsu, para preman ini menghancurkan tenda tempat tinggal yang sudah susah payah dibuat oleh Namsun asli. Saat Namsun ingin pulang ke rumahnya, ia melihat dengan kekuatannya kalau rumahnya sedang dihancurkan.
Saat preman-preman ini akan kabur melihat kekuatan Namsun, tentu saja Namsun tidak akan membiarkannya. Wanita sakti ini mengamuk karena rumahnya sudah dihancurkan puluhan preman. Satu persatu preman itu Namsun lumpuhkan dengan kekuatannya. Kekuatan Namsun yang sangat hebat ini pun ternyata dilihat oleh seorang polisi yang membantunya selama ini. Saat orang terakhir ini akan kabur, Namsun langsung loncat dan berhenti di depannya. Lalu akhirnya seorang diri Namsun berhasil memberikan pelajaran kepada preman-preman yang sudah mengganggunya ini. Namsun palsu yang menjadi dalang penyerangan ini pun langsung kabur. Namsun palsu ini sebenarnya sudah dicurigai oleh Nyonya Huang kalau ia adalah seorang penipu. Karena kini Namsun sudah tidak punya lagi tempat tinggal, polisi tampan ini pun mengizinkan Namsun untuk tinggal di rumahnya. Karena polisi ini sudah yakin kalau Namsun adalah anak Nyonya Huang sebab tidak banyak wanita yang kuat seperti Namsun, polisi ini pun dengan sangat yakin menelpon ibu Namsun dan mengatakan kalau ia sudah menemukan Namsun yang selama ini hilang. Mendengar itu tentu saja Nyonya Huang sangat senang bercampur haru sebab anaknya yang selama ini hilang sudah ketemu. Esok paginya polisi ini pun menyampaikan kepada Namsun kalau ibunya sudah menentukan tempat pertemuan mereka. Dengan sangat semangat Namsun pergi seorang diri ke tempat yang dijanjikan. Begitu juga dengan Nyonya Huang. Tapi saat sudah tiba di tempat tujuan, Namsun melihat ada kebakaran besar di sana dan ia malah berlari dengan sangat kencang ke tempat itu untuk membantu orang-orang di sana. Sungguh mulia sekali hati Namsun yang melakukan ini semua padahal Namsun sedang dalam rencana besar, yaitu bertemu dengan ibunya yang sudah terpisah sejak 20 tahun. Tapi sang ibu yang juga sedang dalam perjalanan ke tempat pertemuan malah terjebak macet parah. Tapi ternyata satu persatu mobil yang membuat macet ia dorong dengan tangannya. Pantas saja Namsun memiliki kekuatan besar seperti dirinya. Namsun yang masih berusaha keras menyelamatkan anak-anak ini ternyata terlihat keberadaannya oleh Nyonya Huang. Walaupun sudah tak bertemu selama 20 tahun, tapi Nyonya Huang sangat yakin kalau ini adalah anaknya. Nyonya Huang pun langsung melepaskan sebuah pagar dan mengarahkan pagar itu ke atas bangunan, lalu menjadikan tangga itu untuk menyusul Namsun yang masih berjuang mencari korban yang terjebak di gedung ini. Tampak Namsun sudah sangat lelah karena asap begitu tebal. Dan tepat saat ini juga, Namsun bertatapan kembali dengan ibunya setelah 20 tahun. Nyonya Huang berusaha menggapai tangan Namsun, namun sayang Namsun malah terlempar karena ledakan besar. Namsun yang sudah bersusah payah mencari ibunya yang hilang selama 20 tahun kini sudah kembali di pelukan sang ibu. Setelah Namsun kembali, Nyonya Huang langsung menemui dua orang teman Namsun saat ia pertama kali sampai di Korea. Ibu Namsun memberikan dua orang gelandangan ini uang masing-masing 10 miliar sebagai ucapan terima kasih karena sudah menolong Namsun. Kembalinya Namsun tentu saja disambut baik oleh keluarganya yang ternyata sangat kaya raya. Sementara itu inilah dia ternyata polisi tampan yang sudah membantu Namsun menemui ibunya. Tapi kini ia sedang sibuk mengurus kasus obat terlarang yang beredar di kota ini. Dengan kembalinya Namsun ke keluarga ini tentu saja hal itu membuat Namsun palsu sangat frustasi. Dan kini ia juga sudah menjadi buron karena melakukan penipuan. Namun kini Namsun yang asli sudah mendapatkan tempatnya kembali. Tapi tentu saja Namsun palsu kini menjadi buron dan tidak akan hidup tenang sampai-sampai ia memanfaatkan uang yang sudah ia dapat selama menjadi Namsun untuk membuat identitas palsu dan akan melamar pekerjaan sehingga ia tidak akan tertangkap. Tampak kini Namsun benar-benar menikmati kehidupan barunya di Korea bersama teman-temannya ini. Dulu mereka makan saja susah dan kini mereka bisa hidup dengan mewah. Tapi hal itu tidak membuat semangat bekerja mereka luntur. Teman Namsun ini masih bekerja sebagai figuran di sebuah produksi film. Kembalinya Namsun merupakan jasa besar polisi ini sehingga tak mungkin ibu Namsun tidak memberikan imbalan. Namun saat Nyonya Huang akan memberikan uang, ibu polisi itu malah datang ke rumah dan malah mengira anaknya sedang berkencan dengan ibu-ibu seumuran dirinya. Untung saja situasi masih terkendali karena Nyonya Huang bisa memberikan penjelasan yang baik. Lalu ia pun pergi membawa semua barang Namsun yang masih tertinggal di sana.